iso ngono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martangi mangido pangurupi ondia sai tiop kang aku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 135 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghidupan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Oh
pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Beginilah firman Tuhan tentang ke-10 huruf itu. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang menghadapan mengaku segala dosa kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dosa dan kesalahan kami. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan.
kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada waktu muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1. Epistel kita minggu ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 766 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi keluarga C. Sringolingo Inang Borumarbun Wik dari Tua. Yang kedua, acara penghiburan atau mengapuli. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 19 WIB atau jam 7 malam akan diadakan acara ibadah penghiburan oleh diakoni dan seksi sosial Kuria bersama dengan BPH dan Jemaat WIB Namorambe 2 kepada keluarga Nyonya P. Silalahi Inang Boru Sianip Sipahutan di perumahan Klester Rumah Pondok Dobel WIB Namorambe 2. Yang ketiga, warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Effendi Sembiring putra dari Bapak A. Sembiring Kembaren dan Ibu P. Borugintin Suka. Tempat tinggal Dusun 2, Desa Delitua, Jemaat GBKP Rumbun Kayu Embun, Simalem Namorambe. Dengan calon mempelai perempuan Baby Jayanti Lahagu, putri dari Bapak R. Lahagu dan Ibu R. Boru Abiahan. Tempat tinggal perumahan Namorambe City K10, WIB Namorambe 2, Jemaat HKBP Cinta Damai Resok Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Gereja GBKP Rumbun Kayu Embun Simalem. Yang keempat, himbauan dan pemberitahuan. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang jumlahnya yang masih terus bertambah sampai saat ini, khususnya di wilayah kita Sumatera Utara, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih kita perpanjang. Namun gereja kita melalui rapat Perhalado juga telah membicarakan dan mempersiapkan panduan protokol kesehatan yang perlu untuk memulai kembali ibadah di gereja yang akan disosialisasikan kepada seluruh jemaat HKBP Cinta Damai Resok Medan. Yang kelima, celengan Pesta Botilon. Sesuai dengan program Huria pada tahun 2020 yang telah membagikan celengan kepada jemaat sebagai persembahan Pesta Botilon, kami menghimbau dan mengingatkan seluruh jemaat supaya ingat untuk mengisi celengan dan memberikan yang terbaik untuk mendukung program pelayanan gereja kita pada Pesta Botilon di bulan Oktober 2020. Yang keenam, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada sintowi masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada sintowi. Baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita butuh dan dibutuhkan orang lain. Kita manusia tidak dapat hidup sendiri, mengandalkan kemampuan serta kekuatan diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Sama seperti halnya kalau ada kertas di hadapan kita saat ini, kertas yang ada di hadapan kita ini, kalau hanya dengan satu jari, kita tidak akan bisa mengambil kertas ini. Kita butuh jari yang lain supaya kita bisa mengambil kertas ini. Begitu juga hidup kita di dalam kehidupan. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain membutuhkan kita di dalam hidup ini. Tanpa petani yang menanam padi tidak dapat, kita tidak akan mendapatkan kebutuhan pangan. Dan tanpa ada kebutuhan pangan, apa artinya petani menanam padi? Tanpa guru, murid tidak dapat belajar. Dan tanpa murid, tidak akan ada yang akan diajari oleh guru. Tanpa dokter, pasien tidak dapat berobat. Dan tanpa pasien, tidak ada yang diobati oleh dokter. Tanpa para pelayan di tengah-tengah gereja, tidak ada artinya jemaat. Dan tanpa jemaat, maka para pelayan juga tidak mempunyai makna di dalam pelayanan. Begitu juga antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga. Masing-masing saling butuh dan dibutuhkan. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan. Kita butuh orang lain. Orang lain membutuhkan kita. Betapa dalam kehidupan ini kita butuh penolong yang lain. Namun saudara-saudara, dalam kenyataan hidup kita sering sekali justru
menjadi korban dari penindasan kita untuk merebut kekuasaan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang satu menganggap dirinya lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dari yang lain, sehingga menjadi sombong, menjadi angkuh, dan melupakan Tuhan. Sementara yang satu lagi menganggap dirinya lebih rendah dari yang lain, sehingga menjadi minder, rendah diri, dan menyesali keberadaan dirinya. Bahkan sampai menyesali Tuhan, menganggap dirinya tidak punya arti dalam kehidupan. Disinilah saudara-saudara, kita mau diajarkan bagaimana kita dapat mengenal siapa Allah yang menciptakan kita dan bagaimana Allah menciptakan kita manusia. Di sini Allah ingin kita tahu betapa luar biasa dan istimewanya kita manusia. Sungguh luar biasa Allah menciptakan. Allah lebih dulu menciptakan segala apa yang kita butuhkan, langit, bumi, dan segala isinya. Setelah itu, setelah Allah menyiapkan tempat dan segala yang dibutuhkan manusia, baru Allah menciptakan manusia. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah membentuk sendiri dengan tangannya manusia ciptaan. Bahkan dikatakan Allah menghembuskan nafas kehidupan supaya kita bisa hidup. Kita tadinya debu, tanah, tidak berharga, tidak berarti, namun Allah membentuk kita, menjadikan kita sedemikian rupa, bahkan memberikan kepada kita nafas kehidupan agar kita menjadi makhluk hidup yang hidup dan berguna. Dan tidak cukup hanya itu, dikatakan juga di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, Allah memberi penolong yang sepadan. Bahkan dikatakan juga Allah memberikan mandat untuk berkuasa atas segala ciptaannya, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Allah memberikan kuasa, manusia yang menamai segala makhluk, manusia yang menamai segala binatang ternak dan sebagainya. Allah memberikan kuasa kepada manusia, kepada seluruh ciptaannya. Saudara-saudara, dari awal penciptaan dunia ini, Allah telah mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Tuhan tahu tidak baik manusia itu sendiri. Tidak akan ada makna hidupnya. Dia akan merasakan kesulitan. Dia akan mengalami keterbatasan. Karena itu Allah memberikan penolong yang sepadan dengannya. Ada ungkapan yang mengatakan perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki, agar tidak menjadi tuan atau raja atasnya. Dan perempuan juga tidak diciptakan dari tumit laki-lakinya, supaya tidak menjadi budak bagi laki-laki. Dan perempuan itu katanya diciptakan justru dari tulang rusuk laki-laki, supaya berada di sampingnya, menjadi rekannya yang sepadan dan melengkapi. Saudara-saudara, ungkapan ini tentunya mau mengarahkan bagaimana persamaan laki-laki dan perempuan, dan juga membantu memahami mengapa dua hal yang sama di hadapan Tuhan dibuat berbeda dalam banyak hal. Bagaimana posisi antara laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sering sekali berbicara tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah topik yang sering diangkat, khususnya bagi gerakan feminisme yang memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, kewajiban antara
laki-laki. Ketika dia seorang perempuan memakai gaya, pakaian, dan sikap tindakan menjadi seperti laki-laki, itu dianggap sebagai emansipasi. Itu dianggap sebagai perjuangan feminisme. Padahal ketika dia melakukan hal yang demikian, dia sama saja dengan tenggelam dalam jiwa laki-laki dan menghilangkan sisi keperempuanan, melupakan siapa dia yang sesungguhnya. Artinya kalau dibicarakan soal persamaan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender bukanlah soal gaya, bukanlah soal tingkah untuk menjadi seperti laki-laki ataupun seperti perempuan. Tetapi bagaimana seorang perempuan menyadari bahwa dia adalah penolong yang sepadan yang diciptakan Allah, bukan justru melawan karya Allah yang ada di dalam dirinya. Banyak yang seperti ini. Emansipasi wanita, akhirnya perempuan tidak mau memasak, padahal itu adalah satu sisi keperempuanan yang indah di dalam dirinya. Menganggap dia harus bisa seperti laki-laki, dan seorang laki-laki juga seperti itu. Dia menganggap supaya tidak menjadi yang seperti superior atau perempuan, akhirnya melupakan keberadaan karya Allah di dalam diri. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk memahami bersamaan di hadapan Allah dengan mengingat peristiwa bagaimana sebenarnya manusia itu diciptakan, laki-laki dan perempuan, bagaimana Allah menciptakan kita. Tadi dikatakan tujuan Allah menciptakan perempuan adalah sebagai penolong yang sepadan. Semua ini dilakukan Allah karena Dia melihat bahwa Adam membutuhkannya. Dan tadi dikatakan bahwa Adam telah mencari di antara ciptaan Allah yang lain, namun dia tidak menemukan, tadi dikatakan di ayat 20, yang sepadan dengan dia. Karena itulah Allah menciptakan perempuan. Saudara-saudara, kata penolong dalam bahasa aslinya dipakai kata ezer, yang artinya penolong yang lebih hebat, yang lebih kuat dan lebih tinggi. Kalau di dalam Alkitab, kata ezer selalu merujuk kepada Tuhan Allah. Satu-satunya istilah ezer untuk manusia adalah ketika penciptaan perempuan. Tetapi itu dipakai bukan mau mengatakan bahwa perempuan itu lebih tinggi, lebih hebat dari laki-laki. Disinilah kita mau melihat ketika Allah mengatakan bahwa Allah memberikan penolong, sesungguhnya adalah Allah sendiri. Karena itu kata ezer, penolong, dipadankan dengan kata sepadan. Artinya yang menjadi penolong adalah Allah sendiri, tetapi perempuan menjadi penolong yang sepadan. Artinya perempuan menjadi pelengkap dari apa yang Allah telah ciptakan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, sepadan itu artinya seimbang. Dan seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan lebih istimewa dari makhluk yang lain. Segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Karena itu, manusia yang diciptakan Allah, Adam, itu adalah sepadan dengan sebagaimana Allah menciptakan manusia, segambar dan serupa dengan Allah, maka begitu juga Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan, bahwa perempuan juga adalah sepadan dengan Adam, segambar dan serupa dengan Allah, dan memiliki keistimewaan yang sama dengan laki-laki. Dan dikatakan tadi perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Artinya ada bagian dari laki-laki yang hilang untuk menciptakan seorang perempuan. Sehingga dapat dikatakan seorang laki-laki yang belum menemukan pasangannya belum lengkap hidupnya. Demikian pula perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang sangat berfungsi, sangat penting dalam tubuh manusia. Rusuk itu sangat penting untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya di bagian dada manusia.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seorang perempuan itu berfungsi untuk menolong laki-laki dalam menjaga semua organ penting di dalam keluarga, agar keluarga itu dapat terus hidup dengan baik. Dan seorang laki-laki harus menjaga dan menopang keluarganya dengan baik agar tidak memberikan beban tugas yang terlalu berat kepada perempuan. Sehingga dapat dikatakan keduanya menjadi istimewa. Keduanya berbeda tetapi sama di hadapan Allah, dan sama tugas dan tanggung jawabnya diberikan mereka, karena mereka serupa dan segambar dengan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam satu rumah tangga, di dalam satu pernikahan, tidak ada DKI atau DKS, di bawah ketiak istri atau di bawah ketiak suami. Sama-sama ada di bawah kuasa Allah Pencipta yang memberikan tugas dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupannya. Ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu, mereka berdua terbuka dalam segala sesuatu. Tidak ada rasa malu untuk mengatakan dan mengungkapkan siapa mereka sesungguhnya. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Maka seperti itulah seharusnya hubungan kesatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam Allah. Dan inilah yang mau dikatakan sama di hadapan Allah yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan pada hari ini juga merupakan satu ketetapan yang ditunjukkan bahwa Allah sendirilah yang membentuk institusi pernikahan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Allah yang memanggil laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam hidup rumah tangga. Karena itu satu sama lain harus dapat saling mengisi, saling menguatkan, saling mengasihi, saling menyadari kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan kalau ini disadari dan dihidupi, tentu tidak laku lagi yang namanya pelakon, tidak laku lagi yang namanya penggoda ataupun orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling menyadari siapa dia di hadapan Allah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak duka yang terjadi antara hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mendengar dan melihat begitu banyak kejadian yang mengenaskan antara suami dan istri, antara teman yang satu dengan yang lain, baik itu di tempat pekerjaan, antara karyawan dengan atasan, baik itu juga di dalam pergaulan kehidupan. Dan yang sama terjadi juga di tengah-tengah gereja. Gereja yang mengajarkan kasih, gereja yang mendidik umat untuk hidup di dalam kekudusan. Tapi coba kita lihat, ada banyak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah gereja. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena kita satu sama lain tidak lagi menganggap yang lain itu sebagai penolong bagi kita. Kita tidak menganggap yang lain itu setara dengan kita. Tetapi ada banyak yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih jago, lebih segala-galanya dari yang lain. Dan yang lain lebih rendah kedudukannya. Dan ini yang dapat membuat kita semakin kehilangan arti makna kehidupan kita bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Pada sesungguhnya yang lain Allah ciptakan untuk mendukung hidup kita, sebagai penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita menjadi mitra kerja Allah yang saling menopang dan saling menghargai satu dengan yang lain. Yang satu punya kelebihan akan semakin sempurna kalau dilengkapi oleh yang lain. Yang satu punya kelemahan
maka di dalam kelemahan itu kita dapat saling memberi. Tidak ada kita yang sempurna, dan tidak ada kita yang sama sekali tidak punya apa-apa yang berarti dalam kehidupan kita. Kita menjadi sempurna ketika kita mau saling melengkapi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga mau diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, siapakah kita sebagai ciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih di masa pandemi, kita mau diingatkan betapa rapuhnya kita tentang siapa kita. Hanyalah debutan yang dibentuk oleh Tuhan dan diberikan nafas kehidupan. Kapan saja Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil kembali kehidupan itu dari kita. Seperti yang kita lihat saat ini di masa pandemi, betapa ini berlaku tidak hanya kepada orang-orang kaya, orang miskin pun bisa kena. Tidak hanya kepada pejabat saja, rakyat biasa pun bisa kena. Tidak hanya kepada negara-negara yang besar, negara-negara kecil juga bisa kena. Semua kita bisa mengalami dan bisa kena virus pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan. Bukankah ini menyadarkan betapa sesungguhnya hidup kita ini sangat rapuh, sangat ringkih di hadapan Tuhan yang adalah pencipta dalam kehidupan kita. Tadi hari ini kita melihat berita Presiden Amerika Donald Trump sudah dinyatakan positif virus corona. Bagaimana kalau kita bisa bayangkan penjagaan ataupun juga mungkin kesiapan diri di dalam menghadapi virus ini? Tentu saja dijaga sedemikian rupa. Bayangkan saja, sedangkan seorang pejabat daerah mungkin sudah menyiapkan bagaimana kesiapannya menangkal jangan sampai kena virus ini. Makanannya, kebersihannya, keamanannya, kita bisa bayangkan. Sebagaimanapun kita, kalau Tuhan berkehendak, maka semua itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang harus menyadarkan betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam kehidupan ini. Kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang diangkat Tuhan dari tubuh tanah menjadi berharga di hadapannya. Terlebih di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengangkat kita dan menguduskan kita. Kita adalah orang berdosa. Semua kita sama-sama orang berdosa. Tetapi Tuhan begitu baik menebus kita, menyelamatkan kita supaya kita berharga dan dapat beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang harus kita syukuri selalu dalam kehidupan kita. Dan dalam rasa syukur kita mau saling menolong, kita mau saling menghargai, kita mau saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga dan di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita untuk dapat melakukan firman-Nya di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta kami manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Betapa kami disadarkan melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Begitu berharganya hidup kami, begitu istimewanya Tuhan, Engkau menciptakan kami manusia. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kami. Sungguh luar biasa berkat dan kuasa Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami adalah manusia yang berasal dari bumi tanah yang tidak berharga, tetapi Tuhan menjadikan kami berharga. Tuhan membuat kami hidup dan memiliki banyak hal dalam hidup kami. Betapa begitu besar kasih dan kuasa yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itulah yang harusnya selalu kami syukuri di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tahu untuk memakai hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami.
Begitu juga Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga yang secara khusus Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang telah Tuhan panggil untuk hidup di dalam kesatuan di tengah-tengah rumah tangga. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri panggilan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami dapat saling menopang, kami saling melengkapi, kami saling mengasihi sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, dan kami dapat membawa seluruh keluarga kami untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan kami akan kasih dan kuasa Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Betapa hanya karena kasih dan kuasa-Mu kami boleh dapat tetap hidup dan merasakan banyak hal dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan ajari kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga di tengah-tengah masa pandemi virus corona COVID-19 ini yang semakin hari Tuhan semakin bertambah jumlah yang terinfeksi virus ini. Karena itu Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini ajari kami untuk menghargai hidup kami, untuk menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami Tuhan, supaya kami boleh terhindar dari penyebaran virus itu dalam hidup kami. Dan terlebih kami juga dapat menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, berserah kepada-Mu Tuhan, dan semakin meyakini Engkau di dalam seluruh kehidupan ini. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, berkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu AKBP Cinta Damai Resort Medan yang pada minggu ini menerima berkat yang daripada Tuhan melalui kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga Bapak C. Morino, Ibu Matu. Tuhanlah yang memberkati keluarga ini, memberikan kesehatan kepada anak dan ibu dan seluruh keluarga. Berkati orang tua supaya dapat membimbing, mengajari anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka menjadi anak yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan keluarga daripada jemaat-Mu yang akan menghantarkan putra dan putri mereka menerima pemberkatan pernikahan dari tengah-tengah gereja-Mu di GBKP Gunung Simalem, Namurapi. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga ini, keluarga Lahaku dan keluarga sendiri, agar semuanya rencana boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka dikeluarkan untuk dapat hidup di dalam firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga jemaat-Mu, baik yang berduka cita pada saat ini maupun yang bersuka cita. Ajari mereka, kuatkan mereka selalu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku WD nomor 128 ayat 1 dan 4, dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dari
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat buat seluruh jemaat KBP Cinta Damai Resort Medan.